Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Merianti dengan NIM 2107533 dari kelas 1D Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus Daerah UPI Cibiru. Pada video kali ini, saya akan melengkapi tugas ujian akhir semester mata kuliah Landasan Pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Yusuf Tri Herlambang MPD. Dengan tema pentingnya landasan pendidikan untuk calon pendidik. Landasan pendidikan merupakan suatu pijakan atau titik tolak ukur atau tumpuan dasar konseptual yang harus dipahami oleh seluruh kalangan masyarakat pendidikan dan digunakan dalam dunia pendidikan, di mana landasan pendidikan ini diperlukan dalam menentukan arah serta tujuan pendidikan ideal dan diperlukan dalam melakukan analisis terhadap kaidah-kaidah kebijakan-kebijakan dan praktik pendidikan. Terdapat beberapa landasan pendidikan yang dibutuhkan untuk menunjang proses pembelajaran. Di antaranya, yang pertama ada landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan. Landasan ini membahas tentang seperti apa pendidikan itu, mengapa pendidikan diperlukan, dan apa yang seharusnya menjadi tujuan dari pendidikan. Yang kedua, ada landasan sosiologis. Pendidikan tidak terlepas dengan kehidupan dan interaksi sosial. Pendidikan tidak dapat dilepaskan dari upaya serta proses saling mempengaruhi antar individu yang terlibat di dalamnya. Dalam landasan sosial, terlebih dahulu ditentukan apa yang dinamakan pendidik dan peserta didik. Siapa yang bertanggung jawab atas perilaku dan siapa yang memiliki peranan penting dalam proses mengubahnya. Keduanya penting dalam menunjang proses pembelajaran. Yang ketiga ada landasan hukum. Pendidikan selalu bersangkutan dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Kebijakan, penyelenggaraan, dan pengembangan pendidikan dalam masyarakat perlu diatur dalam landasan hukum yang jelas dan sah. Dengan berlandaskan hukum, maka kebijakan, penyelenggaraan, dan pengembangan pendidikan dapat terhindar dari berbagai masalah. Setidaknya, dengan landasan hukum, segala hak serta kewajiban peserta didik dan pendidik dapat terpelihara. Yang keempat, ada landasan kultural. Pendidikan merupakan bagian dari peristiwa budaya. Ini karena pendidikan dan kebudayaan mempunyai hubungan timbal balik satu sama lain. Kebudayaan dapat dilestarikan dan dikembangkan dengan jalan pendidikan. Hal ini bisa ditempuh melalui pendidikan informal, non-formal, maupun formal. Yang kelima, ada landasan psikologis. Pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia. Oleh sebab itu, landasan psikologis sangat penting dalam bidang pendidikan. Landasan psikologis pendidikan mengarah kepada pemahaman manusia, khususnya yang berkaitan dengan proses belajar manusia. Pemahaman terhadap peserta didik merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pendidikan. Oleh karena itu, landasan psikologis sangat diperlukan dalam memahami penerapan, pengetahuan, urutan, ciri-ciri pertumbuhan, serta konsep tentang cara yang paling tepat untuk pengembangan kepribadian. Kemudian ada manfaat atau pentingnya landasan pendidikan bagi calon pendidik. Yang pertama, yaitu mengetahui berbagai konsep, prinsip, serta teori pendidikan dalam melaksanakan praktik pendidikan. Yang kedua, mempunyai sikap kritis terhadap pandangan-pandangan teori pendidikan. Yang ketiga, memberikan kontribusi pada pola pikir dan pola kerja calon pendidik. Yang keempat, lebih meyakini tentang konsep, prinsip, dan teori pendidikan dalam pelaksanaan pendidikan. Yang kelima,
memiliki kesiapan studi pendidikan lebih lanjut. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Tetap semangat, Indonesia membutuhkanmu. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.